Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Ular piton sepanjang 7 meter di Sibolga berhasil ditangkap warga. Pemkab Simalungun salurkan bansos untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Ratusan anggota dan pegawai DPRD Sumut jalani tes swab. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ular piton sepanjang 7 meter ditangkap dari dalam selokan yang berada di depan rumah warga di Kelurahan Aik Manis, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Ular piton yang diduga kerap memangsa hewan ternak milik warga menjadi rezeki dadakan bagi warga setempat. Sejumlah warga di Kelurahan Aik Manis, Kota Sibolga, Sumatera Utara menangkap seekor ular piton sepanjang 7 meter dari dalam selokan yang berada di depan rumah warga. Ular piton ini membuat warga resah lantaran sering kehilangan hewan ternak seperti ayam, itik, hingga kambing. Warga pun memasukkan ular ke dalam karung. Rencananya ular yang ditangkap akan dijual untuk mengganti kerugian ternak yang dimangsa ular ini. Sepanjang 7 meter di parit ini. Berarti ternak warga sering dimangsa di sini ya, Bang? Sering hilang ternak, itu ayam, Anak kambing. Berarti dikhawatirkan tadi bisa memangsa. Kemungkinan kalau tidak diketahui cepat kemungkinan membahayakan bagi anak-anak kan. Baharudin Simandulang melaporkan untuk Evarina TV. Masih dari Kota Sibolga, pemirsa, meningkatnya kasus terkonfirmasi COVID-19, Dinas Kesehatan Pemkot Sibolga beserta gugus tugas penanganan kasus COVID-19 melakukan tes swab massal di berbagai lokasi di Kota Sibolga. Seperti dilakukan tim gugus tugas penanganan COVID-19 di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga. Mengingat dinas tersebut banyak dikunjungi masyarakat untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan. Dan di lokasi tersebut terlihat belasan warga yang berkunjung, langsung menjalani swab test. Tak hanya bagi masyarakat saja, swab test juga diikuti sejumlah pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga. Pelaksanaan tes swab massal dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Sibolga. Pasalnya berdasarkan data dari gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Sibolga, kini tercatat kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 52 orang. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Sibolga, Sri Wayuni menjelaskan, Dinas Kesehatan Kota Sibolga telah melakukan tes swab kepada ratusan lebih masyarakat Kota Sibolga, termasuk juga 518 orang pegawai di beberapa instansi. Kegiatan hari ini masih merupakan rangkaian dari kegiatan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu kegiatan swab massal pelaksanaan selama 5 hari di 25 kabupaten kota di Sumatera Utara, termasuk Kota Sibolga. Hari ini jadwal terakhir kita pelaksanaan di swab di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Kita sudah melaksanakannya selama 4 hari sebelumnya di termasuk di beberapa instansi. Nah, dari seluruhnya yang diambil sampel swabnya, Kak, sudah ada nggak mungkin yang keluar hasilnya atau gimana? Belum ada. Kita masih menunggu hasil dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Baharudin Simandulang melaporkan untuk Evarina TV.
Sementara itu pemirsa, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai, Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai menggelar kesenian tradisional di jalan raya. Beginilah cara yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai untuk menarik perhatian pengguna jalan raya dengan menggelar kesenian tradisional reog, dikolaborasikan dengan parodi hantu pocong di Jalan Lintas Sumatera Medan Tebing Tinggi, persisnya di depan kantor Bupati Serdang Bedagai. Selain itu, aksi gotong kerenda mayat juga dilakukan oleh personil Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai, yang mana hal ini merupakan suatu gambaran bahwa jika masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan, maka tidak tertutup kemungkinan maut dapat menghampiri siapapun. Menurut Kasat Lantas Polres Serdang Bedagai, AKP Agung Basuni, hal ini dilakukan karena mengingat jumlah penyebaran COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Dan dalam kesepakatan ini, Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai juga membagikan masker kepada pengguna jalan yang kedapatan tidak memakai masker. Pada saat kita memberikan himbauan, dia lebih bisa melihat atau dia lebih bisa tertarik ketika kita melaksanakan sosialisasi di jalan. Khususnya untuk yang seni budaya ini tentunya juga kita ajak untuk sama-sama berkontribusi. Dan tidak hanya bidang kesenian saja, nanti kita juga menggandeng instansi-instansi lain ataupun bidang-bidang yang lain dalam rangka untuk mengajak masyarakat menerapkan protokol kesehatan ini. Karena ini sudah sangat luar biasa, peningkatan khususnya jumlah yang positif corona sudah sangat banyak, sudah hampir sekitar 210.000, dan khususnya di Medan juga sudah hampir 9.000. Dan ini juga membutuhkan kontribusi kita semua dalam rangka untuk memutus mata rantai virus corona ini, penularan virus corona ini. Terima kasih. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menyalurkan bantuan sosial berupa beras dari Kementerian Sosial bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahun 2020. Sebanyak 26.442 keluarga penerima manfaat akan menerima 15 kg beras dengan kualitas medium selama 3 kali setiap bulannya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial telah meluncurkan bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat atau KPM, Program Keluarga Harapan atau PKH, tahun 2020 di seluruh Indonesia. Untuk di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, bantuan sosial beras akan disediakan sebanyak 1.189 ton beras kepada 26.442 keluarga penerima manfaat yang sudah terdaftar di Kabupaten Simalungun. Keluarga penerima manfaat akan menerima sebanyak 15 kg beras dengan kualitas medium selama 3 kali, 2 bulan tahap pertama dan 1 bulan tahap kedua hingga bulan Oktober mendatang. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Bupati Simalungun JR Saragi melalui Kepala Dinas Sosial Muda Halam Purba kepada perwakilan keluarga penerima manfaat di Gudang Bulog Pematang Siantar. Bupati Simalungun JR Saragi mengatakan penyaluran bantuan sosial akan dilakukan secara bertahap. Pada 29 September 2020, pemerintah telah menyalurkan bantuan tersebut kepada 3.882 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 4 kecamatan. Ini saya ke Bulog, ngecek kesiapan Bulog dari saluran Kementerian Sosial yang akan diberikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun. Khususnya masyarakat yang sudah terdaftar, dan di sini juga sudah ada petugasnya baik dari Dinas Pendidikan Sosial
Untuk itu saya lihat Bulognya juga sudah siap. Hari ini sudah disalurkan ke 4 kecamatan dengan jumlah 3.882 KK yang hari disalurkan. Dan tadi menurut keterangan dari Bulog bertahap dan besok juga terus ini akan disalurkan terus, sehingga harapan kita masyarakat yang berhak mendapatkan ini bisa dituntaskan sampai bulan depan. Sementara pimpinan Bulog Pematang Siantar Bahtera Pine mengatakan pihaknya sudah menyiapkan komoditi beras untuk bansos tahun 2020 dengan kemasan 15 kg beras kualitas medium. Kami dari Bulog sudah menyiapkan komoditi beras ya untuk bantuan bansos tahun 2020. Jadi Bulog siap menyiapkan dengan kemasan 15 kilo dengan kualitas medium. Stok Bulog untuk hari ini, tahun ini kita ada stok sekitar 2.000 ton dan ini akan masuk lagi 1.000 ton. Jadi perkirakan sampai akhir tahun cukup untuk akhir tahun persiapan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarena TV. Pemirsa, tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus, melakukan kegiatan memperkuat konsolidasi dengan tim pemenangan di tingkat kecamatan. Hal ini dilakukan guna mencapai satu visi dan misi dan target menjadi pemenang di Pilkada Simalungun 2020. Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada Desember tahun 2020 mendatang, tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus atau yang disingkat dengan HARUS terus memperkuat konsolidasi dengan tim pemenangan di tingkat kecamatan hingga desa, yang mana konsolidasi ini dilakukan guna mencapai satu visi dan misi untuk menargetkan menjadi pemenang di Pilkada serentak tahun 2020. Kegiatan yang dilaksanakan di posko pemenangan Kompleks Simalungun City Hotel Pematang Raya pada Senin malam tanggal 28 September 2020 dihadiri calon Bupati Simalungun Haji Anton Ahmad Saragi, Ketua Tim Pemenangan Ridwan Manik, Ketua DPC Partai PDIP Samrin Girsang, Sekretaris Partai Nasdem Benhar Damanik, dan Koordinator Kecamatan di 32 kecamatan se-Simalungun. Melalui kegiatan ini, tim pemenangan akan terus memaksimalkan kinerja untuk meraup simpati masyarakat melalui sosialisasi terkait visi dan misi pasangan calon bupati dengan jargon HARUS dan nomor urut 4 tersebut. Untuk diketahui, pasangan Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus ikut bertarung pada Pilkada Simalungun untuk periode 2021 hingga 2024, yang mana pasangan calon bupati ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan didukung oleh Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah terus menggelar operasi justisi sekaligus mengedukasi masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi. Kali ini petugas gabungan menggunakan cara yang unik, yakni membawa replika jenazah pasien COVID-19 yang diarak keliling di jalanan di Medan. Boneka ini dibungkus sedemikian rupa hingga menyerupai jenazah, kemudian diangkut petugas menggunakan keranda. Langkah ini dimaksudkan untuk menarik perhatian warga agar sosialisasi penerapan protokol kesehatan bisa lebih efektif. Sosialisasi ini digandeng dengan operasi justisi atau razia masker yang gencar dilakukan di kota Medan. Polisi menyebut langkah ini merupakan terapi bagi masyarakat yang masih membandel karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan dengan adanya teatrikal seperti ini, masyarakat waspada dan mengikuti anjuran pemerintah. Jadi untuk memakai APD itu menyatakan bahwasanya itu protokol kesehatan itu harus dilaksanakan. Kemudian untuk mengantisipasi merebaknya, terpaparnya COVID-19 kepada masyarakat, harus dibuat contoh untuk menakutkan
masyarakat yang tidak memakai masker. Jadi supaya mereka takut dan wajib memakai masker dimanapun mereka berada. Kegiatan ini akan digelar seterusnya oleh pemerintah Kota Medan sampai masyarakat sepenuhnya mengikuti protokol kesehatan dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumun hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ratusan pegawai dan anggota Dewan menjalani swab test. Hal ini guna mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kantor DPRD Sumatera Utara, yang mana sebelumnya sejumlah pegawai dan anggota DPRD Sumatera Utara terkonfirmasi positif COVID-19. Anggota Dewan dan pegawai kantor DPRD wilayah Sumatera Utara menjalani pemeriksaan swab di gedung sekretarian kawasan Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. Pemeriksaan ini dilakukan pasca sejumlah pegawai dan juga anggota Dewan terkonfirmasi positif COVID-19. Hari pertama tes swab diikuti lebih dari 100 orang pegawai dan anggota Dewan. Mereka yang dinyatakan positif COVID-19 di lingkungan kantor tersebut telah menjalani isolasi mandiri, baik di rumah maupun rumah sakit di Kota Medan. Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani mengatakan, tes usap ini dilakukan selama 2 hari, dikarenakan harus menerapkan protokol kesehatan, namun ia enggan memberitahu hingga hari ini jumlah pegawai dan anggota Dewan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ini aktivitas ini apakah dilibatkan semua anggota Dewan dan staf atau seperti apa, Pak? Dalam surat yang kami terima, semua anggota DPRD dan ASN maupun non-ASN di lingkungan DPRD Sumatera akan dilibatkan untuk mengikuti swab. Hingga hari ini sudah berapa, Pak, anggota Dewan maupun staf yang sudah terkonfirmasi positif, Pak? Kalau itu saya maaf dengan rekan-rekan, silakan dengan gugus tugas. Kami tidak tahu data betul. Yang sampai hari ini saya sekali lagi mohon maaf buat kawan-kawan pers yang beberapa anggota DPRD ataupun di lingkungan DPRD yang kena positif COVID-19, silakan itu adalah tugasnya gugus tugas. Saya tidak mau mendahului gugus tugas. Hingga kemarin sore jumlah masyarakat Sumatera Utara yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 10.123 orang, sementara untuk pasien sembuh bertambah 193 pasien menjadi 6.636 orang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kawasan Sekemala Integrate merupakan kawasan pertanian terpadu yang ditanami berbagai tanaman hortikultura di Kota Bandung. Hadirnya kawasan tersebut menjadi upaya pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Keterbatasan lahan pertanian tidak menjadi halangan pemerintah Kota Bandung untuk menjaga ketahanan pangan warganya. Salah satu upaya Pemkot yaitu menghadirkan kawasan pertanian terpadu di kawasan Sekemala, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Kawasan yang diberi nama Saint Farm memiliki konsep memaksimalkan lahan pertanian terbatas untuk ditanami beragam tanaman hortikultura. Selain itu, di lahan milik Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung ini, terdapat budidaya ikan lele dan mujair, serta hewan ternak lainnya. Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel dalam peresmian kawasan Saint Farm Selasa 29 September mengatakan, Pemkot Bandung berupaya mewujudkan ketahanan pangan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Hasil pertanian dari kawasan Saint Farm nantinya diserahkan kepada pengelola lahan untuk selanjutnya dibagikan kepada warga Kota Bandung melalui berbagai program bantuan yang telah diatur Pemkot. Akhirnya hari ini juga kita alhamdulillah berinovasi juga dalam menghadapi merespon dari dampak COVID-19 ini, yaitu tentang
menghadapi persoalan sosial, yaitu ketahanan pangan segala. Odat menambahkan ke depan Senfarm juga akan dijadikan sebagai agrowisata edukasi pengelolaan produk pertanian, dengan harapan dapat melatih masyarakat memenuhi ketahanan pangan secara mandiri, menggunakan lahan pekarangan yang terbatas. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.